Kami akan menyampaikan tentang perkembangan kasus positif yang kami catat dan kemudian akan kami laporkan pada periode tanggal 17 pukul 12.00 sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12.00. Ini pelaporan kami memang menggunakan rincian waktu seperti itu. Kemarin sampai dengan pukul 12.00 tanggal 17 sudah kami laporkan ke masyarakat semuanya bahwa total kasus kita adalah 172. Pada perkembangannya tanggal 17 setelah pukul 12.00 sampai dengan tanggal 18.00 ada beberapa penambahan yang cukup signifikan yang kami rincikan sebagai berikut. Di Provinsi Banten kita menemukan lagi 4 kasus positif. Di daerah istimewa Yogyakarta kita menemukan 1 lagi kasus positif. DKI Jakarta kita temukan lagi 30 kasus positif. Jawa Barat kita temukan 12 kasus positif. Jawa Tengah 2 kasus positif. Sumatera Utara 1 kasus positif. Lampung 1 kasus positif. Riau 1 kasus positif. Kalimantan Timur 1 kasus positif. Kemudian dari proses penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan dan kemudian kemandirian yang bersangkutan, jadi ini bukan pasien rumah sakit yang datang dan kemudian kita periksa, kita temukan ada 2 kasus positif. Sehingga pada periode 17 Maret pukul 12 sampai 18 Maret pukul 12 ada penambahan sebanyak 55 kasus positif. Sehingga total keseluruhan sampai dengan sekarang, sampai dengan kami melaporkan data pada pukul 12.00 hari ini adalah 227 kasus positif. Kemudian jumlah kasus yang sudah menjadi negatif, sudah sembuh dan bisa dipulangkan, secara akumulatif kita laporkan adalah 11 kasus bisa dipulangkan. Rinciannya adalah 1 kasus dari Banten sudah bisa pulang, kemudian Jakarta 9 kasus, kemudian dari Jawa Barat 1 kasus. Sehingga total yang sudah sembuh dan bisa dipulangkan adalah 11 kasus. Namun juga kami laporkan kasus yang meninggal. Terdapat permasalahan dalam pendataan karena ternyata setelah kami melakukan recek tadi pagi dan kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia yang merawat kasus ini, maka ternyata beberapa rumah sakit belum melaporkan kasus kematian sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 17. Oleh karena itu data sekarang sudah kita upgrade, sudah kita perbaiki, maka akumulatif kasus meninggal sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12 sebagai berikut. Untuk Provinsi Bali ada 1 yang meninggal, Provinsi Banten ada 1 yang meninggal, DKI Jakarta ada 12 yang meninggal, Jawa Barat ada 1 yang meninggal, Jawa Tengah ada 2 kasus yang meninggal, Jawa Timur ada 1 kasus yang meninggal, Sumatera Utara ada 1 kasus yang meninggal, sehingga total kasus yang meninggal keseluruhan adalah 19. Simpulan yang kami sampaikan untuk posisi saat ini, jumlah akumulatif kasus positif 227. Jumlah akumulatif penderita yang sudah sembuh dan boleh pulang 11. Jumlah penderita yang meninggal akumulatif sampai dengan tanggal 18 Maret jam 12 adalah 19. Ini data terakhir yang kita miliki dan besok akan kita upgrade lagi data ini, dan data ini pun juga nanti akan bisa dilihat pada website yang sudah disiapkan oleh BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal di hari libur ini karena kawan-kawan selama hari libur ini tetap memantau kondisi yang terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan pada ditemukannya kembali kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah, ini ditemukan 2 kasus
satu terjadi di Semarang dan satu terjadi di Magelang. Kedua pasien ini sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Karyadi dan yang satunya lagi dirawat di RSUD Tidar. Maka ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mulai bisa memahami bahwa ini bisa menyebar kemana-mana untuk kita menyiapkan diri. Saya ingin sampaikan beberapa langkah yang kira-kira akan kita ambil untuk membendung dan meminimalisasi penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang kita sampaikan dari sisi kesehatan, kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus yang ditemukan. Jadi tim langsung melakukan tracking, Magelang sudah kita perintahkan melakukan tracking, Semarang melakukan tracking. Dan kawan-kawan hadir di sini nanti untuk bisa menyampaikan jika perlu pertanyaan. Ada juga tentu saja pelacakan kontak dengan melalui tracking itu yang kita harapkan nanti publik masyarakat membantu kami untuk memberikan informasi ini. Nggak usah takut, jangan malu, nanti kita siapkan hotline kalau memang ingin menyampaikan secara tertutup. Lalu melakukan upaya-upaya pembendungan, ini antara lain edukasi terhadap masyarakat yang beberapa kali sudah disampaikan, perilaku hidup bersih sehat ya. Kalau tidak perlu jangan keluar. Hindari kerumunan-kerumunan. Ini kita sampaikan kepada masyarakat secara luas dan menghimbau untuk masyarakat. Saya sebutkan di sini kalau ingin berkomunikasi saya sampaikan nomor teleponnya 024 3580 713. Atau bisa juga ke 08231 36 00 560 sehingga bisa disampaikan dengan baik. Kedua, berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan, tadi malam kita sudah memutuskan bahwa dilakukan libur selama 14 hari. Tadi malam kita memutuskan untuk yang ujian sekolah besok masih tetap berjalan. Karena hari ini ada perkembangan baru, maka kami merevisi dan memberikan pengumuman baru bahwa dilakukan penundaan ujian nasional secara serentak ini untuk menjamin kepastian pelayanan bagi semua peserta ujian nasional dalam memperoleh perlakuan dan layanan yang sama. Yang kedua, bahwa kebijakan penundaan ujian nasional ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya siap untuk memfasilitasi tindak lanjutnya. Kami komunikasikan dengan pusat. Untuk siswa sekolah dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi dianjurkan untuk belajar mandiri di rumah. Terima kasih beberapa perguruan tinggi sudah merespon ini dengan lebih cepat. Guru dan pembimbing ini memberikan penugasan kreatif bagi anak didik sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan. Ini langkah-langkah setelah itu yang bisa kita sampaikan kepada yang lain. Khusus terkait dengan ini, pada hari ini kita sampaikan kepada seluruh sekolah, pada seluruh bupati wali kota, surat keputusan terkait dengan libur untuk semuanya pada mulai besok sampai dengan 14 hari ke depan. Untuk bidang keolahragaan dan pariwisata, event Pekan Olahraga Daerah yang akan dilaksanakan hari Senin 16 Maret kita batalkan. Hasil koordinasi dengan pengurus cabang olahraga, untuk sementara beberapa event keolahragaan lainnya ditunda pelaksanaannya sambil menunggu perkembangan situasi yang ada. Hasil koordinasi dengan Asosiasi Travel Agent yang menangani pariwisata untuk memenuhi protokol check-up kesehatan berupa thermal gun dan hand sanitizer. Apabila wisatawan keberatan atas protokol ini, maka tidak diizinkan untuk meneruskan atau memasuki daerah wisata. Ini kita sampaikan agar para wisatawan juga memahami. Para pengelola destinasi wisata yang potensial memiliki daya tarik wisatawan mancanegara diminta untuk menerapkan protokol screening terhadap wisatawan melalui komunikasi dengan travel agent yang membawa wisatawan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit setempat. Kita memintakan ini kepada mereka untuk mengambil inisiatif itu. Dan kita sudah memutuskan untuk menunda penyelenggaraan event pariwisata dan olahraga yang bersifat massal. Ada expo,
ada karnival, ada pameran kegiatan, ada pameran atau kegiatan lain yang sejenis. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memperbolehkan karyawan masuk ke lingkungan perusahaan dengan kondisi demam, batuk, dan pilek. Dan kita meminta perusahaan untuk melakukan check-in kepada para buruhnya. Perusahaan menerapkan shift bagi karyawan agar tidak ada kondisi penumpukan jumlah karyawan pada shift tertentu. Mudah-mudahan kawan-kawan baik dari organisasi buruh maupun perusahaan agar berkomunikasi soal ini. Poliklinik perusahaan diminta untuk memastikan kesehatan seluruh karyawan. Monggo dicek terus-menerus. Melarang perusahaan yang mempunyai TKA untuk perjalanan ke luar negeri dan membatasi kunjungan tamu ke perusahaan. Untuk berhubungan, sementara kapal pesiar asing tidak diizinkan bersandar di pelabuhan yang ada di Jawa Tengah. Alat transportasi umum kita minta untuk selalu menjaga kebersihan sesuai dengan standar dan tata laksana yang ada. Kita sudah menyiapkan protokolnya. Ruang publik seperti sarana ibadah, terminal, stasiun, dan lain-lain dijaga kebersihannya sesuai dengan prosedur. Kita minta untuk mereka memberikan tempat-tempat cuci tangan dengan sabun atau sanitizer disediakan mereka, dan kita memberikan kepada masyarakat pengumuman-pengumuman itu secara rutin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.